Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara. Dan saat ini saudara, saya akan menyampaikan satu tema menyala di tengah dunia, dan kuncinya adalah ketika kita menemukan pengharapan jiwa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kita mengalami hidup yang berpengharapan dalam Kristus ketika dalam kenyataannya kita tidak dapat memiliki pengharapan di dunia ini, saudara? Apakah masalah-masalah manusia yang umum yang dihadapi hari-hari ini? Salah satunya adalah kekosongan jiwa yang menyebabkan kecemasan dan depresi dan gangguan mental lainnya. Hidup yang tidak berpengharapan menghalangi seseorang untuk menyala dan menjadi terang di tengah bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada kenyataannya kegagalan dalam mencapai tujuan, kehilangan orang yang kita cintai, dan pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, ketidakpuasan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam lingkungan, dan apa saja yang kita anggap penting, yang kita rasa tidak puas, bisa membuat kita merasa kosong jiwa kita dan kehilangan pengharapan. Ketika kita merasakan kesepian, kehilangan koneksi dengan diri sendiri dan orang lain, saudara, kekosongan jiwa itu, saudara, menyebabkan kita jauh dari pengharapan. Pengharapan tidak ditemukan di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pengharapan di dalam hidup. Saudara, Injil bagi semua orang. Dan di dalam Injil terkandung berita pengharapan bagi semua orang. Saudara, ada seorang rasul besar, dalam tradisi dia disebut sebagai pemimpin agama Kristen yang pertama atau paus yang pertama. Namanya Petrus, saudara. Dan kemudian suatu hari dia sudah bersalaman dengan Paulus dan bertemu dengan Paulus, saudara, rasul untuk bangsa-bangsa lain, sedangkan Petrus adalah rasul untuk orang Yahudi. Dan apa yang terjadi ketika terjadi dialog, saudara? Pada awalnya Petrus bisa menerima keberadaan bangsa-bangsa lain yang telah menjadi Kristen dan makan bersama. Tapi kemudian ketika ada rombongan dari Yerusalem, dari kelompok Yakobus, saudara, kemudian Rasul Petrus mengundurkan diri, saudara, dari persekutuan dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, kelakuan yang seperti ini bagi Rasul Paulus itu tidak benar. Itu disebut kemunafikan. Artinya bahwa seorang sekelas Petrus adalah pemimpin agama, bisa salah dan ditegur oleh Rasul Paulus di depan umum, saudara. Artinya bahwa prinsip yang ingin ditegakkan oleh Paulus di sini jelas, Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, Injil untuk bangsa-bangsa lain. Injil bukan hanya untuk satu golongan, tapi Injil adalah pengharapan bagi semua bangsa. Saudara, sifat-sifat eksklusivisme, partikularisme, merasa kelompoknya sendiri yang benar dan memiliki hak-hak istimewa dalam agama, menyebabkan kesombongan rohani, menyebabkan kemunafikan rohani, dan ini tidak sesuai dengan ajaran Injil, karena Injil untuk semua bangsa, bangsa Yahudi dan non-Yahudi, untuk semua suku bangsa di seluruh muka bumi ini. Yesus adalah pengharapan bagi semua bangsa. Karena itu semua bangsa berhak menerima pengharapan dalam Kristus. Karena pengharapan dalam Kristus adalah satu-satunya pengharapan yang membawa perubahan dalam hidup seseorang, sehingga seseorang yang tidak bisa berharap dari dunia, berharap dari kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam dunia ini, dalam agama-agama yang ada dalam dunia ini, dia sekarang memiliki pengharapan akan masa depan di dalam Kristus untuk kehidupannya yang akan membawa dia bisa bernyala, bersinar, dan dipakai oleh Tuhan. Rahasianya dinyatakan oleh Rasul Paulus sendiri.
Dan pengalaman Rasul Paulus ini kiranya akan menjadi pengalaman saudara yang baru pertama kali mendengar Injil, ataupun sudah sering kali mendengar berita Injil tapi saudara belum menerapkan Injil itu dalam kehidupan saudara. Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20 mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ajaran dasar yang agung dari Injil, saudara. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita mendapatkan kebenaran dalam hidup ini melalui usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan kita, melalui ketaatan dalam menjalankan hukum-hukum agama. Saudara, dalam agama Yahudi ada hukum yang sifatnya ritual, hukum pentahiran, hukum korban, kultus-kultus, saudara. Tetapi juga ada hukum moral, aturan-aturan standar dalam kehidupan yang semuanya diatur dalam segala hal. Dan hukumnya menjadi sangat banyak, saudara, bagi orang Yahudi, dan juga hukum sipil, hukum kesehatan yang mengatur kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang tidak bisa melakukan hukum agama dengan benar, maka kutuk menimpanya, hukuman menimpanya. Karena apa? Karena dia tidak taat dalam menjalankan agamanya. Dan ketika ketidaktaatan itu terus menerus, dengan kata lain orang itu memberontak terhadap hukum agama itu, akhirnya akan membawa keputusasaan. Dan saudara, kebanyakan orang ketika dia menjadi putus asa dan meninggalkan agama dan kemudian hidup bebas, saudara. Ada banyak orang yang meninggalkan imannya dan hidup bebas. Tetapi juga ada orang yang meninggalkan imannya dan berpindah kepada iman yang lain, saudara. Artinya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain yang bukan diajarkan oleh agamanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Galatia yang dulunya sudah mengenal Injil pun, mereka juga kembali kepada agama yang lama. Kenapa? Karena kepercayaan mereka belum kuat. Kepercayaan mereka belum kokoh. Mereka adalah Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen tanpa pertobatan, Kristen-Kristen tanpa pemuridan, saudara. Dan akhirnya hidup mereka kembali kepada azas-azas yang lama, yaitu jalan melalui ketaatan hukum agama sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ada banyak dalam sejarah gereja orang meninggalkan iman kekristenan, asas-asas Injil, dan beralih kepada Injil yang lain yang pada hakikatnya bukan Injil. Karena apa? Karena mereka takut menderita. Ancaman, penganiayaan, pengucilan, dan serangan dari kelompok-kelompok yang mayoritas membuat orang itu takut untuk menghidupi iman kekristenannya. Ini bisa terjadi, dan itu terjadi dalam sejarah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan akhir-akhir ini, saudara, banyak orang yang meninggalkan iman kekristenan karena hidup dalam keduniawian, hidup dalam daging. Mereka lebih mau menikmati dunia ini yang penuh dengan glamor, yang penuh dengan pornografi, hidup bebas. Mereka mau menjadi free thinker, hidup bebas, tidak mau terikat ke dalam kepercayaan atau iman terhadap Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan banyak orang karena ingin naik pangkat, karena jabatan juga meninggalkan imannya. Dan lebih banyak lagi karena perjodohan, saudara. Dan mereka meninggalkan iman karena perjodohan. Karena menikah dengan orang yang tidak seiman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menolong kita supaya kita menyala di dalam Kristus. Dan rahasianya adalah supaya saudara kembali kepada jalan yang baru,
yaitu iman kepada Yesus Kristus, yang hasilnya adalah hidup bagi Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan bagi orang-orang yang percaya. Rahasianya yang pertama, Rasul Paulus mendeklar, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah mati disalibkan dengan Kristus. Ini merupakan sebuah gambaran hidup orang yang percaya. Ini merupakan rahasia kehidupan orang yang percaya. Artinya bahwa orang yang percaya telah disalibkan. Sebelum disalibkan dia memikul salib. Dia menyangkal diri. Dia mengikut Yesus. Sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau seseorang mau menjadi muridnya, dia harus memikul salibnya, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Aku telah disalibkan, hasilnya adalah kematian. Saudara, kalau seorang sudah mati, artinya dia tidak bisa dituntut lagi secara hukum. Secara hukum, saudara, karena dia sudah mati. Dia tidak bertanggung jawab lagi atas kesalahannya karena dia sudah dihukum melalui kematiannya itu. Aku telah disalibkan, aku telah mati terhadap hukum. Dan saudara, apa yang terjadi? Inilah rahasia yang besar dalam kekristenan. Bahwa sebagaimana Kristus mati dan hidup lagi, orang yang percaya kepada Kristus mati dan hidup kembali oleh kasih karunia Allah. Artinya bahwa hidup orang Kristen hidup yang bergantung kepada kasih karunia Allah, bergantung kepada kebaikan Allah, bergantung kepada kemurahan Allah, kepada pertolongan Allah setiap hari dalam segala hal di dalam hidupnya. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, tapi bergantung penuh kepada kekuatan Allah di dalam Kristus, kekuatan Allah di dalam Roh-Nya yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata aku telah disalibkan dengan Kristus ini merupakan ajaran Kristen yang menggarisbawahi sebuah konsep kesatuan antara orang percaya dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa setelah seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat mereka, mereka hidup tidak lagi hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi Kristus tinggal dalam hidup mereka, bersekutu dengan Kristus lewat Roh-Nya yang kudus. Artinya pendiaman Roh Kudus itu menjadikan Kristus nyata dalam hidup seseorang. Kuasa Kristus adalah sama dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang membangkitkan Kristus. Dan Kristus itulah Kristus yang bangkit dan hidup di dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, orang yang bersekutu dengan Kristus, orang yang bersekutu dengan Roh-Nya, mengalami perubahan, transformasi kerohanian, sehingga orientasi hidupnya berubah, fokus hidupnya berubah dari egois, yang tadinya berpusat kepada diri sendiri, sudah mati keakuannya, dan sekarang berpusat kepada Kristus, Kristus yang hidup. Saya mati dalam Kristus, dan kemudian saya hidup bangkit lagi dalam Kristus. Saya bersatu dengan kematian Kristus, dan saya bersatu dengan kebangkitan Kristus. Apakah saudara sudah mengalaminya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hidup saudara sudah berpusat kepada kematian Kristus, kepada kebangkitan Kristus, bukan hanya sebagai agama atau kepercayaan, tetapi pengalaman secara pribadi. Saudara mengalami disalibkan bersama dengan Kristus. Saudara mengalami kematian terhadap kepentingan diri sendiri, bukan cita-citaku lagi, bukan keinginanku lagi, bukan kehendakku lagi, tetapi cita-citaku, keinginanku, kehendakku sudah diselaraskan dengan rencana Kristus dalam hidupku. Artinya aku sudah berserah total. Aku mau ikut kehendak Kristus dalam hidup ini. Itulah pengikut-pengikut Kristus. Bukan hanya beragama Kristen, tapi saudara-saudara sungguh mengikuti Kristus. Memiliki komitmen kepada Kristus. Mengambil kehidupan dalam Kristus.
itulah hidup bagi Allah. Hidup oleh roh Allah yang kemudian akan menghasilkan kehidupan rohani, menghasilkan buah-buah roh yang kalau disingkat itu isinya adalah kasih. Kita tidak hidup dalam daging, namun kita hidup oleh iman. Memang kita masih hidup dalam dunia ini, tetapi hidup kita bukan mengandalkan kekuatan lahiriah kita, kedagingan kita, kemanusiaan kita, tetapi kita mengandalkan iman, dan iman itu adalah kunci untuk menerima kehidupan yang luar biasa. Orang percaya hidup oleh iman dalam Anak Allah, artinya bahwa mereka hidup dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya. Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidupnya, dan bahwa iman itu menggerakkan dan membentuk hidup orang yang percaya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kepada pertanyaan di awal. Bagaimana saudara mengalami hidup yang berpengharapan dalam Kristus ketika dalam kenyataannya kita tidak menemukan pengharapan di dunia ini? Mungkin saudara menemui jalan yang buntu, menemui kegagalan. Orang-orang yang saudara cintai mengecewakan saudara. Pimpinan saudara, atasan saudara, orang-orang sekantor saudara mungkin tidak membuat saudara puas dan senang. Mungkin salary saudara merasa kenapa tidak naik-naik, bahkan cenderung menurun. Padahal saudara, ini inflasi sudah begitu tinggi, harga-harga sudah begitu tinggi, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk membeli. Dan mungkin banyak kegagalan-kegagalan yang lain dalam hubungan-hubungan pribadi. Saudara tidak berhasil menjalin hubungan-hubungan yang baik dan berhasil. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, masih ada satu pengharapan ketika saudara berpaling kepada Kristus. Declare, sebagaimana Rasul Paulus, aku telah disalibkan bersama Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengharapan kita bukan pada apapun, pada siapapun, pada diri sendiri, pada pikiran sendiri, pada perasaan sendiri, pada kekuatan sendiri, pada siapapun. Tapi aku hidup ini karena aku hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam aku. Aku sudah mati dan aku masuk dalam hidup. Aku sudah mati, aku hidup kembali. Aku sudah mati, aku bangkit kembali. Aku sudah mati dan aku hidup baru di dalam Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah mati dengan Kristus. Kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup bersama dengan Dia. Dengan disalibkan bersama dengan Kristus, kita mengidentifikasikan dengan Kristus. Kita bersekutu dengan Kristus. Artinya setiap hari, saudaraku yang kasih Tuhan, persekutuan dengan Kristus ini memang beresiko memisahkan kita dari dunia ini. Kita terpisah dengan keduniawian karena kita sudah mati bersama Kristus bagi dunia. Dan di dalam kematian Kristus kita diperkenalkan ke dalam kehidupan baru yang ajaib. Paku dan kayu salib itu telah memisahkan kita dari kehidupan lama dunia ini serta membuka mata air kehidupan yang baru dalam Allah. Manusia lama kita telah mati agar manusia baru kita menjadi hidup. Manusia lahiriah outward kita telah mati agar manusia batinnya inward kita dilahirkan kembali. Kita keluar dari kehidupan ini agar kita dibawa kepada terang pengenalan, kemuliaan, dan kehidupan Allah di dalam Kristus. Menyala bagi Kristus. Hidup kita adalah hidup karena iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan dirinya kepada kita. Keseluruhan hidup kita, totalitas hidup kita dipersembahkan untuk Kristus sebagai respon terhadap kasih-Nya yang besar yang telah mengorbankan bagi keselamatan kita. Saudara, saya menantang saudara untuk menyala di tengah dunia ini dengan perpusatkan hidup saudara kepada Kristus. Kristus Anak Allah yang telah mengasihi saudara dan menyerahkan dirinya untuk saudara. Kekosongan dalam jiwa dienyahkan dalam Kristus. Kegagalan dikalahkan di dalam Kristus.
pengalaman yang mengecewakan diganti dengan kepuasan dalam Kristus. Kesepian, kehilangan koneksi diganti dengan koneksi dengan Kristus yang menghasilkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Saudara, hidup yang putus asa tak berarti jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah hidup saudara menjadi baru. Kayu yang kasar mengubah hidup saudara. Hidup yang penuh kegagalan saudara diganti karena kuasa salib Kristus. Yakinlah akan darah Yesus yang suci yang sudah mengalir di Kalvari. Saudara, pegang salib itu selama-lamanya dan saudara akan menyala di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.